Allahu 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 Allah. Coba kita baca sekarang Al-Maidah ayat 51 yang sudah ayatnya sekarang menjadi tenar itu. Walaupun alhamdulillah sudah dari guru tenal ini ya. Hah? Sudah. Ini ada. Kenapa teman-teman sekalian Ahok ini yang pada saat dia ucapkan jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51 membuat umat Islam marah? Kenapa kita marah? Ada alasannya ya kenapa marah. Dia bilang, Bapak Ibu sekalian jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51. Apa makna kalimat ini? Ada tiga hal yang dia serang. Sadar atau tidak sadar? Yang pertama dia bilang, jangan mau dibohongi dengan yang mengucapkan Al-Maidah itu. Perkataannya siapa itu? Allah. Berarti Allah bohong. Hah? Paham gak itu? Itu bahayanya di situ. Jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51, jangan mau dibohongi dengan penulisnya itu apa pemilik perkataan itu. Allah. Yang kedua, jangan mau dibohongi dengan Al-Maidah 51, jangan mau dibohongi dengan kitab yang kalian yakini itu. Al-Quran juga bohong. Dan yang ketiga, jangan mau dibohongi dengan orang-orang, maksudnya para ulama dan da'i, yang menyampaikan kepada kalian tentang Al-Maidah 51. Bayangkan ya, Allah bohong, Al-Quran bohong, ulama bohong. Siapa nih orang ini? Hah? Udah kafir, mimpin di komunitas kita lalu ngomong begitu lagi. Hanya untuk mencari dukungan agar umat Islam dukung. Ini kan ngawur ini. Hah? Kalau dia mau jadi pemimpin, dia mau coba urusan dia, tapi bawa-bawa agama kita nggak bisa ini. Baik, apa sih itu Al-Maidah 51 teman-teman sekalian? Kita baca. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, jangan kalian mengambil dan menjadikan, Allah sebut al-yahuda wan nasara. Allah sebut Yahudi dan Nasrani. Allah sebut loh ini 1400 tahun yang lalu turun. Aulia, jamak daripada wali. Wali ini teman-teman, maknanya adalah penopang, penanggung jawab, pelindung. Kalau perempuan mau nikah, ayahnya sebagai apa? Wali. Apa itu wali? Teman? Bukan. Hah? Pelindung, penanggung jawab. Wali itu namanya. Itu makna daripada wali. Jadi terjemahan yang tepat memang pemimpin karena dia penanggung jawab. Ini sekarang dialihkan dengan makna ini, makna itu, ya urusan mereka lah. Pokoknya kita sudah tahu ini adalah pemimpin. Lalu kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka, orang-orang kafir tuh, pemimpin sebagian yang lain. Udah, di antara mereka silakan. Di komunitas mereka, mimpin aja sana. Di tempat kita enggak. Kata Allah, wa may yatawallahum minkum, siapa yang coba-coba memilih mereka di tempat kalian, di komunitas kalian, fa innahu, sesungguhnya dia secara individu tadi yang memilih itu, yang mendukung, minhum, golongan mereka itu sama dengan orang kafir itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah enggak akan berikan petunjuk orang-orang yang zalim. Baik. Makanya saya bilang teman-teman dalam ceramah-ceramah saya, kalau saya sarankan jangan cuma baca Al-Maidah 51, baca sampai 59. Karena ayat 52 sampai 59 membongkar kedoknya orang-orang yang dukung sekarang Ahok ini. Iya, ini bahasa saya langsung biar jelas. Apa kata Allah? Ayat 52, perhatikan. Fataral ladzina fi qulubihim marad. Dan kalian lihat orang-orang yang dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Penyakit, kata Allah, kemunafikan. Yusari'una fihim, mereka berlumba-lumba mendukung pemimpin-pemimpin non-muslim itu. Yaqulun, sambil mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah, kami khawatir kami ditimpa kemudaratan. Apa itu mudarat? Hilang jabatan, nggak dapat uang, nggak dapat proyek. Nah itu semua. Ini 1400 tahun lalu lah Allah turunkan, seperti baru turun ke kita sekarang. Ya. Lalu kata Allah, fa'asallahu ayyati bil fathi aw amrin min indih. Maka pasti Allah akan datangkan kemenangan atau solusi dari sisinya, fayusbihu. Maka orang-orang munafik itu
Dan ingat, di zaman Nabi SAW pemimpin orang munafik namanya Abdullah bin Abi Salul. Jadi jangan terpengaruh sekarang dengan nama orang karena namanya bahasa Arab baru kemudian kita terpengaruh saja. Enggak, mereka berkedok Islam loh. Cirinya nanti kita akan baca An-Nisa 138. Ini perkataan Allah, saya akan baca Al-Quran dengan terjemahannya saja. Bapak Ibu nanti bisa nilai sendiri. Kata Allah, fayusbihu, orang-orang munafik itu yang memilih, yang mendukung orang-orang non-muslim sebagai pemimpin di tengah-tengah Islam, mereka akan menjadi alama asarru fi anfusim nadimin. Terhadap keputusan mereka itu mereka pasti akan menyesal nanti. Ayat 53, wa yaqulul ladzina amanu, dan orang-orang beriman berkata, kita ini sebenarnya disuruh berkata kepada orang-orang kafir yang sedang didukung oleh orang-orang munafik, ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahada imanim innahum la ma'akum. Apakah kalian pikir orang-orang ini, kami ini muslim, kami tahu loh, di komunitas kami ada mukmin, ada munafik. Dan orang munafik pura-pura masuk Islam. Nanti kita akan sebutkan ciri-cirinya, banyak ayat di sini menjelaskan. Mereka-mereka itu jangan dipercaya. Kita disuruh bilang sama orang kafir, ini jangan dipercaya loh ini. Kenapa kata Allah? Habitat amaluhum, orang-orang munafik itu amalnya semuanya hancur. Nggak diterima sama Allah. Fa asbahu khasirin, mereka jadi rugi. Lalu kata Allah, ayat 54-nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya, dia tidak mau ikuti peraturan Allah, fasawfa ya'tillahu biqaum. Kalau ada satu orang murtad dari Islam, enggak usah urus, enggak usah pedulikan. Allah akan ganti dengan satu kaum. Kaum itu minimal 3 orang. Sifatnya yang menggantikan satu orang murtad itu, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adzillatin alal mu'minin, mereka mulia di sisi, mereka merendah di depan orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, aizzatin alal kafirin, mereka mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim, mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Lalu Allah 55 ajarkan kepada kita, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian, tempat kalian bersandar, tempat penanggung orang yang bertanggung jawab terhadap kalian adalah Allah, Rasulnya. Ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, dan orang-orang yang beriman. Cirinya, alladzina yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka selalu ruku. Ibadah kerjanya pemimpin itu. Ayat 56, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai tempat bersandarnya, penanggung jawabnya, pemimpinnya, fa inna hizballahumul ghalibun, maka kelompok Allah itu pasti akan menang. Ayat 57, ayat 57 lebih tegas daripada ayat 51. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba. Garis bawahi 2 kalimat ini, huzuwan wa la'iba. Hai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian bahan ejekan, huzuwan, wa la'iban, bahan olok-olok, bercanda. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, dari orang-orang yang menuntut Alkitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, wal kuffar, dan semua orang kafir secara umum, auliya, pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar mengaku beriman. Orang-orang munafik disebutkan cirinya ayat 58, wa idza nadaitum ilas shalah, kalau kalian ajak mereka sholat tuh, orang-orang yang sibuk membela pemimpin non-muslim tadi di wilayah komunitas Islam. Jangan lupa, kita sedang bahas ayat 51 yang melarang memilih pemimpin non-muslim. Jadi ayat ini bersambung semua. Allah mengatakan, kalau orang-orang munafik itu kalian panggil sholat, ittakhaduha huzwan wa la'iba, mereka selalu mengolok-olok dan dijadikan bahan ejekan. Oh, masih sholat ya? Bukan saatnya bahas sholat duha, sholat malam itu bukan saatnya sekarang. Islam ketinggalan gara-gara bahas itu. Nah, ini orang-orang begini saya sarankan liberal-liberal ini, itu pilih agama lain aja. Enak kan? Buat agama sendiri, agama liberal. Jangan pakai Islam. Karena kalau Islam pasti kita perangin kalian. Nggak mungkin. Kita pasti ingatkan, nggak boleh. Dengan lisan kami ingatkan, ya, dibongkar kedoknya, nggak bisa. Nggak mungkin kita diam.
Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Itu karena mereka kaum yang tidak menggunakan akal. Ini bahasa santunnya Allah ya. Kalau saya menggunakan bahasa saya, itu orang-orang gila. Oh iya, Allah bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Gimana caranya? Nggak bisa ini. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang tafsir Al-Ma'idah 51. Baik, kenapa kau tafsirkan? Dia bilang itu kan aulia bukan namanya, bukan artinya pemimpin. Kamu tafsirkan. Gimana caranya kau bilang orang lain jangan tafsir tapi dia tafsirkan? Dan siapa orang ini? Belum pernah dites bacaan Qur'annya, Allah alam bagaimana sholatnya kita nggak tahu. Ya. Lalu ayat 59 teman-teman, ini kita disuruh oleh Allah ucapkan kepada ahli kitab. Kalau ada orang Yahudi Nasrani bilang, sudahlah orang Islam gak usah ribut-ribut, itu Ahok cuma salah bicara saja. Nah, misal contoh, ingat teman-teman dalam Islam hukumnya, kalau ada orang kepergok buat salah, kepergok, lagi mencuri kepergok, lagi berzina kepergok, hukumnya dihukum. Walaupun taubat. Jadi misalnya ada orang ketangkap nih, lagi mencuri barang. Kemudian teman-teman sekalian lagi diproses di penjara, mau dipotong tangannya di kisos, dia taubat. Taubat nasuha, benar-benar taubat. Apakah potong tangannya berhenti? Enggak. Tetap di kisos. Karena kepergok. Dalam Islam tidak ada pengakuan dosa. Antum tidak perlu pernah berzina lalu datang kepada ustadz seperti agama Katolik, datang ke pasturnya, saya pernah buat begini. Enggak perlu. Antara antum sama Allah tutupin, jangan ceritain orang. Kita disuruh tutupin aib dan kesalahan kita. Sudah cukup begitu. Kata Allah, ucapkan kepada ahli kitab. Kalau ada yang mengatakan kenapa sih harus marah-marah? Qul ya ahlal kitab, katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu, hal tangkimuna minna, apakah kalian menyalahkan kami, memandang kami salah? Baca terjemahan di HP Anda masing-masing. Benar enggak ini? Apakah kalian memandang kami salah illa an amanna billah, hanya karena kami beriman kepada Allah yang melarang kami memilih kalian sebagai pemimpin? Allah yang suruh loh itu. Bukan keputusan si fulan, bukan si fulan. Al-Qur'an turun. Wa ma unzila ilaina, dan tertulis dalam kitab kami Al-Qur'an. Wa ma unzila min qabl, dan juga dalam kitab kalian juga sama. Sama gitu. Orang beriman tidak boleh pilih orang kafir. Nasrani pun disuruh begitu dulu itu. Enggak boleh pilih orang kafir. Mereka pilih orang mereka gitu. Wa anna aktsarakum fasiqun, dan kalian semuanya fasik. Ya, fasik artinya orang yang jauh juga dari agama kalian. Nah gitu. Baik. Kita pindah teman-teman sekalian ke ayat 70. Saya baca ayat 72 sampai 73 ya. Kalau ada yang bilang misalnya begini. Nasrani kan seperti orang liberal bilang, Nasrani itu tidak kafir. Kan mereka juga sama beriman sama Allah. Sama-sama menuju ke sana. Ini dari mana ini? Ini statement dia saja, mau ngarang-ngarang. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama sisi Allah cuma Islam, dan orang Islam tidak boleh ragu tentang kekafiran selain Islam. Kafir, nggak bisa diyakini. Mati masuk neraka. Siapa yang mengatakan? Allah. Contoh orang Nasrani. Kita bicara Ahok karena dia Nasrani, dan dia luar biasa mencak-mencak bilang mau bicara sama masalah keimanan dengan saya orang beriman. Bagi kami kamu kafir. Biar kau ngaku beriman. Siapa yang bilang? Allah. Baca Al-Ma'idah 72. Allah yang bilang loh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara, telah kafir, alladzina qalu, yang berkata innallahu wal masih ibnu Maryam, yang berkata Isa putra Maryam adalah Tuhan, adalah Allah. Mereka kan bilang Isa Tuhan. Buktinya mereka pasang patung-patungnya, terus panggil, Tuhan maafin saya segala, dipanggil. Padahal itu patung loh. Udah nganggap Isa sebagai Tuhan, salah. Terus patungnya lagi dipanggil-panggil, salah lagi. Allah bilang mereka telah kafir, bukan saya yang bilang. Ini antum baca sendiri. Semua orang non-muslim pun bisa baca Al-Ma'idah 72. Allah bilang, wa qala al-Masih, dan Isa putra Maryam dulu berkata pada saat dia masih ada, ya Bani Israel, kepada orang-orang yang didakwai sama dia, hai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Tuhan Allah satu, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, mengatakan Allah punya anak, Allah ada Tuhan lain selain Allah, seperti dikatakan Isa putra, Isa ini adalah Tuhan, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah haramkan baginya masuk surga, wa ma'wahun nar, dan pasti masuk neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim tidak ada penolong baginya. Baik Ustaz, mereka mungkin tidak mengatakan Isa adalah Tuhan.
Tapi mereka katakan trinitas kan? Yang lebih ringan, ada ayah, ada ibu, ada anak. Padahal tidak mereka anggap Isa adalah anaknya Allah. Apa yang Allah bilang ayat 73? Allah pertegas, laqad kafara, dan telah kafir alladzina qalu, orang yang berkata innallaha thalithu thalatha. Allah itu salah satu dari 3. Allah rincikan nih 1400 tahun yang lalu. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Enggak ada Tuhan kecuali satu saja. Wa in lam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Pasti akan tertimpa untuk mereka siksa yang pedih bagi orang-orang yang kafir itu. Sekarang kita pindah Al-Imran 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Imran 28. Jadi Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, ini mirip ayatnya, tidak boleh pilih pemimpin orang kafir. Al-Imran 28 juga sama nanti An-Nisa 144. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Imran 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang-orang mukmin, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau menjadi pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang beriman, mukmin. Situ dituliskan ayat. Wa may yaf'al dzalika, kalau ada orang tetap melakukan itu, memilih pemimpin non muslim di komunitas Islam itu, falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah, maka Allah tidak akan perintahkan kalian kecuali kalian harus melepaskan diri dari orang-orang itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah ancam kalian dengan dirinya, maksudnya hati-hati loh, azabnya Allah pedih. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Baik, kita sekarang langsung ke An-Nisa 138. Cepat sedikit ikhwan karena waktunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita sekarang berbicara tentang orang-orang yang mendukung pemimpin non-muslim itu ya. Yang mengatakan mereka munafik bukan Khalid Basanama, tapi Allah yang mengatakan. Ini ayatnya, perhatikan. Boleh lihat, buka silakan Al-Quran. Abadi. An-Nisa 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan mendapatkan apa? Siksaan yang pedih. Baik. Siapa orang munafik itu? Allah jelaskan. Ayat 139. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik yang kita suruh sampaikan ke mereka, kalau kalian akan kena siksa yang pedih, adalah orang-orang yang, baca terjemahannya, mengambil dan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin di situ. Ya. Jadi ini ciri orang munafik. Jadi bukan cuma sekedar kalau bicara bohong, dikasih amanah khianat, dia janji pungkiri, bukan cuma itu. Salah satu sifat dasarnya adalah mereka mencari pemimpin non-muslim, bukan orang muslim. Ini cirinya, 139. Ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka menganggap kekuatan dan kemuliaan ada di tangan orang-orang kafir itu? Fa innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah, kemuliaan dan kekuatan ada di sisi Allah seluruhannya. Lalu Allah mengatakan, ayat 140, waqad nazzala alaikum fil kitab, dan Allah telah turunkan kepada kalian dalam Alkitab, Al-Quran, dengan kekuatan dan penjelasan yang nyata. An idza sami'tum ayatillah, kalau kalian dengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahzahu biha, dan diolok-olok, fala taq'udu ma'hum, jangan kalian duduk bersama mereka. Makna duduk apa? Duduk bersebelahan, ngobrol, berteman. Nggak boleh teman, nggak boleh kenal, nggak boleh berhubungan. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan ke pembicaraan yang lain. Mereka tinggalkan semuanya, ya, termasuk sekarang seperti Ahok harus tinggalin jabatannya, nggak bisa nggak. Gimana caranya mau ditunggu itu? Bukankah banyak gubernur yang sudah buat salah sebelumnya, lalu diproses? Kenapa dia nggak diproses ini? Ya. Apalagi ini pencelahan masalah agama ya. Lalu dikatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kalian ikut-ikutan di situ dukung-dukung, maka kalian sama saja dengan mereka, kata Allah.
Lalu Allah bilang, ini baca baik-baik teman-teman. Penutupan ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan, baca terjemahannya, mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di mana? Neraka jahannam. Hai orang-orang munafik nih yang bela-bela orang non-muslim nih di komunitas Islam, apalagi mencela Islam begini. Tim suksesnya Ahok semuanya yang ngaku muslim, hati-hati. Kalau kalian tetap bertahan dengan itu, sama-sama digabung di neraka jahannam. 141. Ini perkataan Allah ya. Lihat, ayat demi ayat kita baca. Enggak ada yang saya tambah. Lalu kata Allah 141, orang-orang munafik, alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu suka sekali nunggu-nunggu peristiwa yang terjadi pada kalian, hai orang-orang beriman. Mereka paling tunggu apa nih? Gosip apa yang bagus untuk orang beriman? Ya. Kata Allah di sini, fa in kana lakum fath. Ini ayat asyik sekali nih, luar biasa itu. Ya. Kalau kalian dapat kemenangan minallah, dari sisi Allah, nanti nih kalau umat Islam menang, Ahok nggak jadi pemimpin segala, ya, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum, bukankah saya juga muslim? Ketok sekali. Enak bener. Setelah menang baru, oh kita juga sama. Sebelumnya enggak. War-war membela. Lalu kata Allah, ini Allah bilang ya. Kata Allah di sini, wa in kana lil kafirin nasib, kalau orang kafir yang dapat kemenangan, qalu, mereka berkata pada orang kafir, alam nastahwidh alaikum. Baca terjemahnya teman-teman, jangan saya yang baca. Coba. Bukankah kami dulu apa? Memenangkan kalian, jadi tim sukses kalian. Benar nggak ini? Lihat loh, Allah seperti baru turun di masjid ini sekarang ayat ini. 1400 tahun yang lalu Allah bicara ini. Bukankah kami dulu memenangkan kalian, wa namna'kum minal mu'minin, dan apa terjemahannya? Dan kami membela kalian dari orang-orang mukmin. Bayangkan ini firman Allah nih. Luar biasa. Kalau antum punya iman meresap dalam hati nih teman-teman sekalian. Ini Allah berfirman nih. Lalu kata Allah di sini, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah." Allah akan menghakimi di antara mereka hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirinal mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Tidak usah khawatir. Negara orang kafir kan sekarang mengaku semuanya kuat. Apa yang mereka bisa buat? Paling 2-3 orang muslim dibunuh. Bisa musnahin semua? Gak bakalan. Allah bilang Allah tidak akan menjadikan itu. Lalu kata Allah dalam 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mau coba tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang nipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri mengerjakan salat, qamu kusala, malas salatnya itu. Yura'unan nas, kalaupun mereka salat mereka cuma riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. 143, ini kehidupan mereka. Allah ceritakan pada kita. Bangun tidur bingung, bimbang ya orang munafik ini. Apa kata Allah? Mudzabdzabina baina dzalik, mereka dalam keadaan ragu antara demikian iman dan kafir. Mereka bingung. Mereka mau sama orang beriman, mau suruh ke masjid tidak mau. Mau bela Islam tidak mau. Terus orang kafir juga tidak mau. Kata Allah mereka mudzabdzab, berada di antara keduanya. La ilaha ula, tidak ikut sama orang-orang beriman. Wala ilaha ula, tidak juga menjadi orang kafir. Bingung hidupnya tiap hari begitu. Wa may yudlilillah, siapa yang telah Allah sesatkan, falan tajida lahu sabila, tidak ada petunjuk baginya. 144, ya ayyuhalladzina amanu. Allah ulangi lagi. Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, Al-Imran 28, An-Nisa 144. Ini semua melarang pilih pemimpin non-muslim. Haram hukumnya di komunitas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang kafir pemimpin kalian dan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Coba teman-teman baca terjemahnya. Saya mau ini baca ayat ini, potongannya. Aturidun, apakah kalian ingin ya?
Antaj'alu lillahi alaikum sultana mubina. Kalian mengadakan alasan yang nyata untuk apa? Allah menyiksa kalian. Ini Allah berfirman ini. Kalian mau tetap milih, disiksa loh sama Allah. Apakah kalian mau datangkan alasan yang nyata supaya Allah siksa kalian? Tanda tanya. 1400 tahun yang lalu turun ayat ini. Ini luar biasa ini. Ya. Lalu kata Allah 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ketahuilah orang-orang munafik itu kalau meninggal dalam keadaan nifaknya, mereka akan masuk ke dasarnya neraka. Walan tajida lahum nasira. Tidak ada penolong bagi mereka. Orang kafir jelas, orang beriman jelas. Ini enggak jelas ini. Bahaya bagi orang beriman nih. Hah? Di zaman Nabi SAW waktu perang Uhud, itu keluar pasukan 1.000 orang, 300 yang munafik. Apa yang mereka buat teman-teman? Mereka keluar sama pasukan, begitu tiba di lokasi perang, mereka sengaja pulang. Sengaja pulang. Untuk mengganggu, supaya hatinya orang beriman itu jadi down. Efek jadi takut. 700 lawan 3.000 nih. 300 orang pulang. Begitu bayangkan. Itu perilaku mereka di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang juga sama. Baik, pertanyaan terakhir teman-teman sekalian. Dan ini ayat terakhir kita 146. Apakah orang munafik masih bisa dimaafkan? Bisa. Asal 4 syarat mutlak. 146. Illalladzina tabu. Yang pertama ini, kecuali orang yang taubat nasuha. Taubat itu berarti tinggalkan. Berhenti. Yang kedua, wa aslahu. Perbaiki kesalahannya. Iklankan lagi di media, saya minta maaf, saya dulu salah. Aslahu. Syarat yang kedua. Yang ketiga, wa'tasamu billah. Apa di situ? Berpegang teguh pada agama Allah. Yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah. Mereka ikhlas menjalankan agama Allah ini, enggak ada lagi munafik dalam hatinya sedikit pun. Faulaika ma'al mu'minin. Baru mereka itu sama dengan orang-orang beriman. 4 syaratnya. Allah yang bilang 1400 tahun yang lalu teman-teman. Wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan orang-orang beriman itu pahala yang besar. Jelas nggak? Luar biasa Allah sampaikan. Dan ini teman-teman sekalian yang kita harapkan semoga kaum muslimin, kaum mukminin menyadari ayat-ayat ini dan juga orang-orang yang tersentuh dalam hatinya penyakit kemunafikan sadar sebelum azabnya Allah datang. Kemuliaan dan kemenangan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya nggak bisa baca pertanyaan teman-teman sekalian karena sudah jam 1 lewat. Tapi ada tema-tema ini sudah beberapa kali pertemuan saya sampaikan dan ada beberapa teman-teman yang bertanya dan insya Allah sudah terjawab gitu kan, bisa ditonton di YouTube insya Allah. Yang jelas niat kita tidak ada kecuali kebaikan, ingin mengajak muslimin agar menyadari teman-teman Al-Maidah 51 yang disebutkan oleh Ahok dengan hikmah Allah dia sebutkan itu. Seperti Sumayyah mengatakan waktu disiksa oleh Abu Jahal, disiksa sampai berdarah-darah. Abu Jahal bilang, kau tidak takut? Apa kata Sumayyah? Allah yang buat kau melakukan ini untuk menguji keimanan saya. Allah yang buat Ahok itu bisa bicara teman-teman sekalian. Supaya kita sadar semua. Umat Islam jadi bersatu. Umat Islam jadi menyuruh membela Al-Quran. Ya? Orang jadi mulai baca dan seterusnya. Orang jadi faham. Dan ini akan menjadi hukum abadi. Nggak boleh memilih non-muslim di komunitas Islam. Ya, ini sebuah peringatan yang luar biasa. Dan saya sangat yakin di belakang kejadian ini ada sesuatu yang besar yang kita tidak tahu teman-teman sekalian. Allah justru sayang sama kita umat Islam Indonesia. Mau diselamatkan dengan kejadian ini. Saya yakin Ahok tidak sangka apa yang dia lakukan ini. Dia tidak akan berpikir sampai ke sana. Tapi kuasa Allah. Allah bisa mendatangkan. Kata Allah SWT. Innahum yakiduna kaida. Mereka mengatur tipu muslihat. Wa akidu kaida. Dan saya mengatur juga tipu muslihat. Nggak ada yang bisa mengalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan buat kita. Allahu alam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.